apapun untuk pindah dan menetap di bawah jembatan bagi pecandu. Good evening. Police believe they have cracked an international drug Badan syndicate. Narkotika Nasional atau BNN menyebut terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba selama pandemi COVID-19. Saya pertama-tama pengen minta maaf ke keluarga. Korban tewas yang diduga akibat pesta miras oplosan di Kota Malang bertambah. Narkoba. Secara etimologis, narkoba atau narkotika didasarkan pada kata bahasa Inggris yaitu drug dan narkotik yang memiliki arti yaitu pereda tidur dan nyeri. Obat primitif adalah obat-obatan atau obat bius dalam bahasa Yunani yang memiliki arti yaitu obat perawatan karena kurangnya bukti. Obat berasal dari istilah narkotika yang memiliki arti untuk menghilangkan rasa nyeri, menyebabkan pingsan dan pusing. Produk medis yang ditentukan oleh BNN, narkoba merupakan singkatan dari narkoba atau zat bahaya. Dengan kata lain, yang dirancang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, narkoba singkatannya dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dalam dua kata, narkoba merujuk pada kelompok senyawa yang membuat penggunanya ketagihan. Singkatnya, obat ini yaitu obat yang menenangkan saraf, menyebabkan kebingungan atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan kantuk. Narkoba adalah zat kimiawi yang dapat menggantikan psikologi, pengertian perasaan, emosi, perilaku yang memasuki tubuh manusia. Jenis-jenis narkoba dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan resiko ketergantungannya dan juga berdasarkan bahan pembuatannya. Berdasarkan pada resiko ketergantungannya dibagi menjadi tiga, yaitu narkoba golongan 1, yaitu narkoba yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Contohnya yaitu adalah ganja dan opium. Selanjutnya yaitu golongan 2. Golongan ini biasanya dimanfaatkan sebagai obat yang telah diresepkan oleh dokter. Tetapi jika dosisnya itu terlalu tinggi maka akan berdampak buruk terhadap kesehatan. Contohnya yaitu adalah morfin. Selanjutnya yaitu adalah golongan 3. Golongan ini memiliki tingkat kecanduan yang ringan dan juga sering digunakan untuk terapi pengobatan. Selanjutnya yaitu berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama yaitu narkoba jenis sintetis. Proses pembuatan obat yang pada jenis sintetis ini sangatlah rumit dan biasanya digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya yaitu amfetamin. Untuk selanjutnya yaitu semi sintetis. Untuk bahan utamanya berupa narkotika jenis alami yang kemudian diekstraksi. Contohnya yaitu adalah morfin dan heroin. Yang terakhir yaitu jenis alami. Biasanya langsung digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungan yang masih kuat, maka jenis ini tidak boleh digunakan untuk obat. Contohnya yaitu adalah ganja dan kokain. Pengertian minuman beralkohol. Menurut Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, pengertian minuman beralkohol yaitu minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Golongan minuman beralkohol. Minuman beralkohol dibagi ke dalam 3 golongan menurut kadar alkohol yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu adalah golongan A, yaitu kadar alkoholnya 1-5%. Contoh minuman jenis ini yaitu bir bintang, Greensen, dan angker bir, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah golongan B, yaitu kadar alkoholnya 5-20%.
Contohnya yaitu anggur orang tua, soju, krim kakao, dan jenis minuman anggur lainnya. Kemudian yang ketiga ada golongan C, yaitu memiliki kadar alkohol sebanyak 20-55%. Contoh dari minuman golongan C ini yaitu vodka, brandy, Tequila, Stevenson, dan lain-lain. Ada 3 penyebab utama mengapa orang menggunakan narkoba atau menyalahgunakan narkoba. Yang pertama yaitu yang ingin mengalami atau the experience seekers. Mereka adalah orang-orang yang ingin mempunyai pengalaman baru atau mencari sensasi baru dengan menggunakan narkoba tersebut. Mereka biasanya mengetahui narkoba dari film, teman, atau surat kabar. Yang kedua adalah yang ingin menjauhi realitas atau kenyataan atau disebut juga dengan the oblivion seekers. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kegagalan dalam realitas hidupnya dan menganggap dirinya akan selalu mengalami tekanan-tekanan yang datang dari kenyataan-kenyataan hidup. Mereka akhirnya mencari pelarian menggunakan narkoba supaya mereka dapat ke dunia hayalan. Yang ketiga yaitu yang ingin merubah kepribadiannya atau personality change. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya diri, yang merasa dirinya kurang dari yang lain dan merasa malu atau takut untuk berhubungan dengan yang lain, terutama dengan yang berlainan jenis atau dengan sekelompok orang. Dengan menggunakan narkoba ini, mereka merasa akan lebih percaya diri. Ada juga 4 penyebab atau faktor yang lain mengapa orang menggunakan narkoba, yaitu faktor yang pertama adalah kepribadian, faktor yang kedua adalah keluarga, faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan, dan yang keempat adalah faktor pendidikan. Penyebab masalah alkohol. Yang pertama adalah coba-coba dan menjadi terbiasa. Kedua, kecewa dengan kondisinya. Yang ketiga, adanya ajakan dari teman. Dan keempat adalah mudahnya akses untuk membeli alkohol. Lalu ada penyebab lain yang berasal dari lingkungannya. Pertama adalah rendahnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi di masyarakat. Kedua, kebudayaan dan latar belakang kehidupan. Yang ketiga adalah tidak adanya peran orang tua dan tokoh masyarakat sebagai kontrol sosial. Jangka pendek, mengkonsumsi minuman beralkohol adalah menyebabkan mabuk, hilangnya produktivitas kerja, menyebabkan perilaku kriminal. Dan dampak jangka panjang mengkonsumsi alkohol berlebihan yaitu kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lainnya, misalnya tukak lambung, meningkatkan resiko terkena kanker, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi. Bila narkoba digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat atau SSP dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Yang pertama ada dampak fisik saat penggunaan narkoba, yaitu gangguan pada sistem syaraf atau neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf. Dan yang kedua, gangguan pada paru-paru atau pulmoner seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, pengerasan jaringan paru-paru. Yang kedua ada dampak psikisnya, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal atau penuh curiga. Yang ketiga ada dampak sosial. Dampak sosial penyalahgunaan narkoba mencakup antara lain pengucilan oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya, rusaknya disiplin dan motivasi untuk berprestasi dalam pekerjaan. Bagi mahasiswa dan pelajar, terjadinya perubahan perilaku menjadi lebih malas dan sering membolos hingga putus kuliah atau sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi praktisnya. Jadi solusi praktis itu ada 4. Yang pertama itu ada pencegahan, lalu yang kedua ada di dalam lingkungan rumah tangga, yang ketiga ada di luar lingkungan rumah tangga, dan yang keempat ada masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan terlebih dahulu. Jadi pencegahan ini ada
3 macam. Yang pertama itu ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer dilakukan pada orang yang belum mengenal narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Lalu yang kedua ada pencegahan sekunder. Pencegahan ini dilakukan pada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Lalu yang ketiga ada pencegahan tersier. Pencegahan ini dilakukan pada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya ada di dalam lingkungan rumah tangga. Yang pertama ini menjalin komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota keluarga. Hubungan antara ayah, ibu, dan anak harus terjalin cukup harmonis dalam arti saling menghormati. Lalu yang ketiga, di luar lingkungan rumah tangga. Lingkungan di luar rumah tangga merupakan masyarakat tersendiri yang merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari yang tak dapat dipisahkan. Lalu yang keempat ada masyarakat. Masyarakat juga berperan serta dengan pemerintah. Meskipun sudah diancam hukuman yang berat kepada pengedar atau sindikat narkoba, namun pelanggaran tidak pernah berhenti. Mungkin karena perdagangan ini sangat menguntungkan atau subversi yang sangat berat. Pengobatan merupakan upaya yang harus segera dilakukan bila individu secara positif sudah memberikan tanda-tanda kecanduan, karena kecanduan narkotika mempunyai permasalahan sendiri dan berbeda dengan penyakit lainnya. Yang terakhir, rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan pengembalian korban ke tengah-tengah masyarakat, yang merupakan upaya yang paling akhir. Adapun peran Peksos dalam menangani kasus ini adalah sebagai pendorong. Peran ini diilhami oleh konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, kapasitas, dan kompetensi klien untuk mendorong dirinya sendiri. Yang kedua ada fasilitator. Peran ini dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu klien agar dapat berpartisipasi, berkontribusi, dan mengikuti keterampilan baru dan menyimpulkan apa yang dialami oleh mereka. Yang ketiga adalah penghubung. Peran yang dilakukan diantaranya membantu kontrak kesepakatan antara residen dan panti dalam menjalankan rehabilitasi sosial. Dan yang keempat ada advokasi. Pekerja sosial memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang harus didapatkan selama dalam menjalankan rehabilitasi sosial. Yang terakhir adalah perantara. Pekerja sosial dapat menjadi pendorong, pengawas, fasilitator dalam merencanakan kegiatan intervensi yang dilakukan untuk perubahan tingkah laku manusia dengan nilai dan norma di masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Salah satu contoh peran Peksos dalam kasus ini yaitu dalam penerapan therapeutic community, yang dimana nantinya Peksos akan berperan sebagai yang pertama pendorong, pengawas, dan sebagai fasilitator. Peksos nantinya dapat memberdayakan klien melalui permasalahan yang mereka alami serta meningkatkan kualitas hidup klien menjadi lebih baik, atau sering disebut dengan help people to help themselves. Singkat saja, di sini dalam penerapan therapeutic community ini ada pun keempat struktur dan peran yang dapat dilakukan Peksos. Salah satunya yaitu yang pertama, perubahan perilaku, yang dimana nantinya Peksos dalam merancang kegiatan-kegiatan kebersamaan yang positif dan membangun dalam pembentukan perilaku yang positif, yang dimana nantinya akan sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat tersebut. Lalu yang kedua, penanganan aspek psikologis, yang dimana nantinya Peksos di sini dapat melatih pengendalian emosi dan psikologi sang penyintas melalui study group atau kelompok grup tetap. Lalu yang ketiga yaitu penanganan aspek intelektual dan spiritual, yang dimana nantinya Peksos di sini dapat sharing ilmunya dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bahayanya narkoba itu apa saja, yang nantinya akan dipadukan dengan
penerapan nilai-nilai agama. Dan yang terakhir di sini ada peningkatan keterampilan hidup dan vokasional. Di sini Paksos tidak hanya membekali seperti keterampilan wirausaha, komputer atau keterampilan otomotif. Namun di sini Paksos juga memberikan bimbingan vokasional yang menekankan kepada keterampilan bertahan hidup serta keterampilan strategi bagi klien untuk mengatasi masalah, emosi, dan bina hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya.